Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang memperhatikan. Assalamualaikum, jemaah, sahabat fillah dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik-baik aja ya. Ada faidah nih yang ini ingin Anda sampaikan. Terkait tentang larangan rokok. Coba cek Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang artinya, janganlah engkau menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Ayat ini kita pahami bahwasannya itu termasuk ayat kaidah atau sebagai patokan dan pedoman kita sebagai umat manusia, bahwasannya pesan Allah itu janganlah kita melakukan hal-hal yang menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan. Contohnya rokok. Coba kita cari tahu atau teliti, apakah rokok itu membawa kebaikan atau malah sebaliknya? Sedangkan rokok itu dibungkusnya saja sudah ada tertulis, rokok itu membunuhmu, bisa menyebabkan penyakit jantung, kanker, paru-paru, dan serta menjadikan impoten dan lain-lain. Maka kaidah dari ayat Al-Baqarah 195 tersebut, Allah katakan jangan membinasakan dalam hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita itu menjadi sakit atau bisa meranah kepada kematian. Maka rokok ini dikategorikan haram. Haram rokok itu. Bahkan bisa mengganggu orang lain. Umpama di suatu perkumpulan atau di suatu acara kita sedang berkumpul rame-rame, itu nanti pasti tentunya ada salah satu yang merokok, yang lainnya nggak merokok. Alhasil yang tak perokok ini dikatakan perokok pasif. Perokok pasif ini menghirup asap rokok dari si perokok itu malah bisa lebih berbahaya kata dokter secara ilmiah perokok pasif. Situlah jemaah dan sahabat fillah, bagi ada yang suaminya atau paman, ayah atau kakeknya yang masih merokok, nasihatilah atau kasih tahulah pelan-pelan bahwasannya rokok itu berbahaya, rokok itu bisa memudaratkan orang lain dan bisa meranah kepada zolim gitu kan. Orang-orang yang nggak ngerokok, alhasil terkena dari asap rokok si bagi perokok tersebut. Ayolah tinggalkan rokok itu, nggak ada baiknya. Jangan kita berdalih dengan beralaskan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia ini. Nggak begitu juga caranya. Bisa dengan usaha-usaha yang lain atau cari pekerjaan yang lain gitu. Sampai-sampai saya pernah mendapati kalau pengusaha rokok itu aja, yang memiliki pabrik rokok itu aja, ownernya gitu, itu aja nggak ngerokok, ownernya saja tidak merokok. Ownernya saja tidak merokok, mereka mengerti kalau rokok itu berbahaya gitu bagi kesehatan. Ini kok malah masyarakatnya banyak berbondong-bondong beli rokok dengan dalih yang macam-macam, yang katanya rokok bisa menenangkan, yang katanya rokok bisa mengeluarkan inspirasi, aneh-aneh lah dengan alasan mereka. Padahal jelas-jelas rokok itu bisa membuat kita sakit dan menyebabkan kematian. Sama halnya juga dengan musik. Musik pun begitu. Memang Allah tidak menjelaskan secara detail atau secara jelas kata-katanya. Artinya Allah itu katakan di Quran surat Luqman ayat 6, tinggalkanlah perkataan yang tidak bermanfaat. Artinya lahwal hadis. Tinggalkanlah perkataan yang tidak bermanfaat. Musik itu kan demikian, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya untuk kita. Jadi hendaknya ditinggalkan sajalah. Apa salahnya kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu? Kalau mau mencari hiburan itu, cari hiburan yang lebih
lebih bermanfaat untuk kesehatan, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah inovasi kita di dalam dunia yang lebih baik lagi gitu, sarana atau prasarana mencapai kita ke akhirat gitu. Jadi dua hal ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 195 dan Quran surat Luqman ayat 6 itu kaidah kita untuk menjadi patokan atau pedoman bahwasannya haramnya rokok dan haramnya musik. Semoga Allah bantu kita semua untuk bisa menyampaikan tentang keharaman rokok dan musik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.